Bergembira dan bersukacita pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam Kingdom Generation Prayers. Ya, saya tetap menghimbau kepada Bapak Ibu, ajak lebih banyak lagi keluarga kita untuk ikut bersama-sama dalam doa pagi setiap hari. Karena ini akan melatih kebiasaan baru dalam hidup kita untuk kita semakin mendekat kepada Tuhan. Dan saya sendiri, puji Tuhan, kita sudah melaksanakan program ini hampir 2 tahun, mendekati 2 tahun. Setiap pagi berdoa, cari isi hati Tuhan, mendengarkan firman, dan saya melihat ada banyak orang-orang yang berubah hidupnya. Ya, nah, Bapak Ibu, kita masih dalam tema kita di bulan ini, yaitu Building the Highway of Holiness. Kalau bulan yang lalu kita bicara tentang Pursuing Holiness, mengejar kekudusan. Bulan ini kita berbicara tentang membangun jalan lurus yang seperti highway, ya, seperti jalan tol untuk kita hidup dalam kekudusan. Minggu lalu saya udah bicara tentang from spiritual to supernatural. Dan tadi kemarin juga saya mengkhotbahkan hal ini di KGC Jakarta, di gereja kita. Dan pagi ini saya berusaha, bukan berusaha artinya saya belajar tadi malam, tadi pagi jam 4 saya bangun, setengah 4, lalu baca-baca firman. Tuhan mengingatkan saya untuk membawa kita kembali kepada mengubah cara berpikir kita. Karena ternyata semuanya itu didirect dari mana? Dari mindset kita, ya, dari cara berpikir kita. Nah, itu sebabnya kita akan belajar mengecek kembali apa yang ada di pikiran kita selama ini untuk kita bisa melihat bagaimana kita bisa building the highway of holiness. Kekudusan itu adalah harga mati dan kita harus membangun infrastruktur, dan itu ternyata dimulai dari mindset kita, yaitu the right mindset, cara berpikir yang benar. Katakan amin yang ngerti. Cara berpikir yang benar. Ini yang membawa kita kepada pengudusan. Karena saya sangat percaya orang kita, kalau cara berpikir kita benar, maka hidup kita jadi benar. Saya ketemu dengan satu orang, Bapak Ibu, dalam pelayanan kita di daerah Riau, ya, bukan daerah Riau, tapi di saya jadi lupa kota mana. Memang cara berpikirnya udah salah gitu ya. Bukan di Kalimantan Tengah kemarin ya. Waktu saya ngobrol-ngobrol dengan pemimpin di sana, saya bilang sama pemimpin ini bahwa ini bukan salah karakternya dia, tapi memang cara berpikirnya masih salah. Mau diapain juga memang cara berpikirnya demikian. Jadi kita nggak usah menghakimi dia dulu. Ayo tanamkan firman supaya cara berpikirnya menjadi benar. Nah, jadi walking in righteousness, berjalan dalam kebenaran, dimulai dari cara berpikir yang benar. Bapak Ibu, ini udah berkali-kali juga saya sampaikan KGP, ya. Saya udah beberapa kali menyampaikan tentang cara berpikir yang benar. Dan dalam perenungan saya sekali lagi saya ulangi bahwa ternyata untuk walking in righteousness itu dimulai dari right mindset ataupun cara berpikir yang benar. Nah, kita lihat beberapa. Ternyata Bapak Ibu, perhatikan cara Anda berpikir. Perhatikan cara pikir Anda. Kalau cara berpikir kita udah salah, maka hidup kita ini jadi salah. Kita nggak akan pernah bisa berjalan dalam kebenaran kalau cara berpikir Anda salah. Itu sebabnya saya beri nasihat di awal, perhatikan cara berpikir Anda. Saya seringkali menasihati orang. Saya bilang gini, udah lupakanlah yang lalu. Ini ada tujuan di depan, tujuan yang sempurna, tujuan yang jelas membawa kita kembali kepada gambar dan rupa Allah. Tapi orang kadang-kadang kalau dinasehati, nasihat-nasihat melulu. Apa sih? Ngomong melulu. Saudara, ini cara berpikir. Kalau saya dikasih nasihat, saya bilang gini, saya butuh nasihat. Cara berpikir saya benar tentang sebuah nasihat, maka saya akan menerima nasihat dengan benar. Nah, itu sebabnya perhatikan cara berpikir Anda. Kenapa saudara-saudara kita perlu memperhatikan cara berpikir? Karena
cara berpikir Anda menentukan hidup Anda. Katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Cara berpikir Anda menentukan hidup Anda. Wow, Bapak Ibu. Ya, karena ternyata Alkitab sendiri mengatakan, Yesus mengatakan, mengapa engkau berpikir demikian di dalam hatimu? Jadi untuk kita bisa menjalani hidup kekudusan, walking in righteousness, Bapak Ibu, kita perlu memperhatikan cara berpikir kita. Karena cara berpikir Anda menentukan hidup Anda dan karakter Anda. Nah, saya lanjutkan ya. Dalam 3 Yohanes pasal pertama ayat 2 berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya, pesan apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini buat kita? Nah, kita lihat pertanyaannya. Apakah cara berpikir Anda benar? Ya, karena kalau jiwamu baik-baik saja, kata firman Tuhan, maka kita akan melihat hidup kita berjalan dalam kebenaran. Nah, coba lihat gambar ini Bapak Ibu ya. Raja Wali berpikir seperti ayam. Ayam berpikir seperti Raja Wali. Saya mau katakan begini Bapak Ibu buat kita. Kita ini Raja Wali. Katakan amin. Kita sebagai orang-orang yang ditebus oleh Kristus, kita Kristen, kita ini Raja Wali. Tapi seringkali kita berpikir kerdil seperti ayam. Ya, masalahnya banyak ayam-ayam berpikir seperti Raja Wali. Kita suka nyanyi gini, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup seringkali lagu ini kita nyanyikan waktu kita susah. Ya, kita nggak nyanyikan ini waktu kita ngalami sesuatu yang luar biasa, yang setelah memenangkan peperangan. Seringkali kita menyanyikan ini karena kita berharap, oh Tuhan tolong saya. Bukan Bapak Ibu, cara berpikir kita yang salah. Kita nyanyikan lagu ini dalam segala keadaan. Ya, cara berpikir nih. Kita nyanyikan lagu ini ketika kita sedang melayani, sedang melakukan banyak hal. Itu yang benar. Tapi seringkali kita ketika kita susah baru kita nyanyi lagu ini. Ini cara berpikir Bapak Ibu. Ya. Nah itu sebabnya ayo kita ini Raja Wali. Berpikirlah seperti Raja Wali. Jangan berpikir seperti ayam Bapak Ibu. Kita harus balik polanya. Kita ini anak Tuhan. Berpikirlah sebagai anak Tuhan. Kita ini warga kerajaan. Berpikirlah sebagai warga kerajaan. Ini yang membuat kita bisa walking in righteousness. Berjalan dalam kebenaran. Jadi kalau cara berpikir kita udah salah, maka jalan-jalan kita pun jadi salah. Itu sebabnya kita harus bertemu dengan firman setiap pagi Bapak Ibu. Supaya kita bisa berjalan dalam kebenaran. Building the highway of holiness. Amin. Yang setuju katakan amin ya. Kasih dulu reactionnya yang setuju. Ya. Apakah cara berpikir Anda benar? Itu pertanyaannya. Nah, kita perlu membuka pintu. Ya, membuka cara berpikir kita. Melihat cara berpikir kita. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, Alkitab terus mengatakan, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Tadi 1 Yohanes berkata apa? Supaya kamu baik-baik saja katanya. Jadi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bapak Ibu. Ini yang akan mengubah cara hidup kita. Dulu kita berpikir segala sesuatu itu negatif. Tapi hari ini setelah kita melihat firman, segala sesuatu itu baik adanya. Dulu kita berpikir pencobaan-pencobaan yang kita alami, kesulitan yang kita alami, itu mematikan kita. Tapi saya mau katakan, setiap pencobaan-pencobaan datang, kalau kita punya cara berpikir sesuai dengan firman, pencobaan-pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan Alkitab berkata begini, pencobaan-pencobaan itu dia bilang gini, aku ada di sana untuk memberikan jalan keluar. Kenapa Tuhan izinkan itu?
Karena Tuhan mau kita semua naik kelas. Jadi cara berpikir kita, cara kita melihat sesuatu itu yang bisa membuat kita walking in righteousness. Harus kebenaran, firman yang ditanam, Alkitab yang kita baca, Bapak Ibu. Sehingga kita bisa berjalan. Kalau pengertian kita salah, apapun itu jadi salah. Katakan amin. Tapi banyak orang ibadah terus, kebaktian terus, tapi nggak dengerin firman. Makanya pikirannya nggak berubah, Pak, Bu. Dan waktu pikirannya nggak berubah, nggak akan pernah bisa mengubah cara hidupnya. Ya nggak akan pernah bisa walking in righteousness, berjalan dalam kebenaran. Nah, Alkitab bilang gini, berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Apa maksudnya? Efesus 4 ayat 17 berkata, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Banyak kali pikiran kita itu sia-sia, Bapak Ibu. Mikirin hal-hal yang gak penting. Hal-hal yang gak perlu. Padahal Alkitab bilang sama kita, dan yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tapi kita mikirin negatif, berpikir tentang keluargamu negatif, berpikir tentang masa depan anak-anakmu, aduh gimana, apa mungkin dia bisa kuliah, apa mungkin dia bisa ini, bisa ini. Pak, Bu, saya sedang bergumul nih, hari ini keputusan terakhir, saya harus mendaftar di perkuliahan berikutnya. Dan saya kemarin ngomong sama istri saya bilang, sayang gimana? Ya kalau memang abang ini silakan, aku oke. Ya, dan saya mau bilang gini Bapak Ibu, sampai di titik ini, saya tetap berpikir, apapun yang Tuhan rancangkan dan yang Tuhan buat untuk keputusan saya di hari ini, untuk saya melanjutkan studi lagi, saya tetap berpikir semua yang terbaik. Gitu. Jadi jangan, aduh duitnya mana, ininya gimana. Jangan. Tetap aja berpikir Tuhan punya cara. Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup saya. Gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan cara pikirannya yang sia-sia. Jadi cara berpikir kita kalau udah sia-sia Bapak Ibu, hidup kita juga akan menjadi sia-sia. Makanya Tuhan bandingkan kita. Dan dia bilang sama kita, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, pikiran kita nggak akan sia-sia. Makanya firman Tuhan bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Ah, itu dia ya. Supaya kita tahu mana yang menjadi kehendak Allah. Karena kalau kita berubah secara pikiran kita, maka kita mengenal Allah dan pengenalan akan Allah itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, walking in righteousness, building the highway of holiness. Nah, saya lanjutkan. Pikiran yang menahan Anda untuk berubah. Pikiran Anda yang menahan Anda untuk hidup kudus Bapak Ibu. Pikiran Anda yang menahan Anda untuk hidup saleh Bapak Ibu. Jadi dimulai dari cara berpikir. Kalau kita berpikir tentang seseorang negatif terus, maka orang-orang itu jadi negatif, Bapak Ibu. Kalau saya berpikir dendam terus, saya taruh itu di pikiran saya. Hidup saya jadi pendendam. Jadi sadari pikiran yang menahan hidup Anda. Yang pertama apa? Menyalahkan orang. Ya nanti di-sharingkan ini. Ya, menyalahkan. Kejadian 3:12 berkata, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Walking in righteousness, building the highway of holiness, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini yang pertama perlu kita rubah. Jangan melempar kesalahan kepada orang lain. Apapun keadaan yang kita alami, mari cek hati kita, cek diri kita, cek lagi pikiran kita, di mana yang perlu saya perbaiki. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan berkata gini, ah ini nih dia nih, ah ini nih istri saya ini, nggak bisa dikasih tahu. Ini nih suami saya, ini nih anak-anak saya. Ketika sesuatu datang, permasalahan datang, pencobaan datang, jangan menyalahkan orang lain. Ini yang terjadi di dalam Taman Eden Bapak Ibu. Manusia itu menjawab kata, perempuan yang kau tempatkan, dialah yang memberi. Adam menyalahkan Hawa. Hawa menyalahkan ular. Kalau kita ini hidup saling menyalahkan, kita nggak akan pernah berjalan dalam kebenaran.
Katakan amin. Ya, nanti sharingkan di breakout room. Apakah Anda masih orang yang suka menyalahkan orang lain? Nah, kita lihat lagi ayat-ayatnya ya. Penghalang terbesar yang menahan seseorang mengalami perubahan dan adalah melemparkan kesalahan pada orang lain. Yang mengerti katakan amin. Jangan sampai kita suka menyalahkan orang. Ada orang salah, tapi nggak perlu disalah-salahkan. Ada orang salah dan dia mau bertobat. Kalau kita salah-salahkan terus, Pak, Bu, orang itu nggak akan pernah bertobat. Tapi ketika kita menerima kekurangan, kita menerima juga kelebihan orang, sekalipun mungkin kesalahannya lebih besar daripada kelebihannya, kalau kita menerima, maka orang bisa berubah. Sadari pikiran yang menahan untuk Anda berubah. Nah, Alkitab bilang gini juga, hai suami-suami. Nah, ini bukan kata Alkitab. Tuntutlah istrimu agar ia mau tunduk kepadamu. Dan juga para istri, tuntutlah suamimu agar mengasihimu. Alkitab nggak bilang begitu. Alkitab bilang apa? Hai suami-suami, kasihilah istrimu agar ia mau tunduk kepadamu. Dan juga para istri, tunduklah kepada suamimu agar mengasihimu. Jadi nggak usah saling menuntut, nggak usah saling menyalahkan. Kita hidup hari ini mau merubah hidup kita, pikiran kita. Karena waktu kita menyalahkan, akhirnya kita bilang, saya jadi begini karena dia. Saya ini cuma korban. Saya nggak punya pilihan lain. Makanya. Nih ya, dengar ya. Saya berjanji. Nih, kalau saya melihat ada kesalahan, bahkan kepada istri saya sendiri pun saya nggak pernah bilang, makanya saya nggak boleh begitu. Nggak ada itu kata itu. Saya cuma diam, mengoreksi apa yang salah dengan diri saya. Gitu. Tapi kalau kita udah bilang, makanya itu kamu gitu-gitu. Ya udah, kita saling menyalahkan. Yuk, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang muda, nggak usah lagi pakai kata makanya ya. Kalau ada sesuatu masalah terjadi, nggak usah saling menyalahkan. Pakai aja kata mungkin gini, ya sudah, kita perbaiki. Ya sudah, kita semuanya bertanggung jawab. Ya sudah, nggak usah pakai makanya. Kalau udah pakai makanya, udah kita udah saling menyalahkan. Orang jadi sakit hati. Istrimu juga jadi sakit hati. Suamimu sakit hati. Bos di pimpinanmu juga sakit hati. Makanya kan saya udah ngomong Pak. Kalau pimpinan juga bilang, makanya kamu nggak bisa dikasih tahu sih. Udah, sakit hati semua. Saling menyalahkan akhirnya. Nah, jadi kesalahan memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita. Katakan amin. Menjadi lebih baik saat kita mengakuinya, bukan melemparkannya. Ya. Dan Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam walking in righteousness, yang tadi pertama, jangan saling menyalahkan. Ya. Yang kedua, jangan berpikir pendek. 2 Timotius 3 ayat 4 berkata, tidak berpikir panjang. Ya, ini saya potong sebagian. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Bapak Ibu dengar baik-baik ya. Jangan berpikir pendek. Orang itu kalau berpikir pendek, bahaya hidupnya. Mohon maaf ya, kalau dalam bahasa kita di Indonesia ini sumbunya pendek. Orang itu kalau di dalam pikiran itu banyak ada firman, Mbak, Bu, maka ketika ada sesuatu datang dalam hidupnya dia akan berpikir, oh iya Tuhan bilang begini, firman Tuhan berkata begini, aku udah sembuh, aku udah pulih, aku ini dikasihi, aku disayangi, gitu. Tapi banyak orang berpikir pendek. Orang yang berpikir pendek, yang tidak berpikir panjang, jadinya akibatnya apa? Berlagak tahu. Akibatnya apa? Menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Bapak Ibu dengar ya, orang yang tidak berpikir panjang cenderung kecewa hidupnya. Tapi orang yang berpikir panjang, dia berpikir sesuai dengan firman, tidak akan pernah kecewa. Ya, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, Kejadian 3 ayat 4. Tapi ular itu berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini karena hawa nafsu Pak Ibu ya, saya cepat-cepat saya di sini. Amsal 10 ayat 5 berkata, siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen,
membuat malu. Jadi pada prinsipnya jangan berpikir pendek Bapak Ibu. Walking in righteousness, berjalan dalam firman, dalam kebenaran, berpikir panjang karena kita punya firman, ya. Amsal 21 ayat 5 juga berkata, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa, ini berpikir pendek, hanya akan mengalami kekurangan. Jangan tergesa-gesa Bapak Ibu. Jangan tergesa-gesa menyalahkan orang lain. Jangan tergesa-gesa menghakimi. Sadari bahwa pikiran yang menahan Anda, ini adalah cara berpikir yang harus kita rubah. Ya, Amsal 11 ayat 12 berkata, siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Itu dia ya. Saya praktek ini dalam hidup saya Bapak Ibu. Kalau ada orang-orang yang ini ngomong begini, saya diam aja. Karena firman Tuhan yang bilang gitu. Siapa yang menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Yuk, itu gambarnya. Pegang mulut kita nih, tutup mulut kita. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, orang mungkin mengecewakan kita, tutup rapat-rapat mulut kita. Jangan sampai keluar perkataan-perkataan yang kotor dari mulut kita. Katakan amin. Orang berpikir pendek, satu yang orang ngomong 10 jawabannya. Tapi orang kalau berpikir panjang, orang ngomong banyak, diam, pikir. Ya Tuhan, terima kasih. Aku ada hari ini untuk memuliakan Engkau. Ya. Amsal 12 ayat 16 berkata, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya ketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terakhir, keangkuhan. Amsal 3 ayat 7 berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Walking in righteousness. Yang pertama tadi jangan menyalahkan. Yang kedua jangan berpikir pendek, harus berpikir panjang. Yang ketiga keangkuhan hidup. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Pak, Bu, orang angkuh itu dia pikir, dia pintar. Makanya Alkitab udah kasih tahu ini sama kita dalam Amsal. Menganggap dirimu sendiri bijak. Ya, jangan Bapak Ibu. Kalaupun kita dapat pujian dari orang, ya bersyukur sama Tuhan. Saya kemarin berkhotbah saya sampaikan, ya saya khotbah di banyak gereja Bapak Ibu. Dan kalau ada orang mulai puji-puji saya, waduh Pak khotbahnya luar biasa. Saya mulai mengasingkan diri. Saya belajar dari siapa? Dari Yesus. Ketika Yesus sudah buat banyak mukjizat dan hidupnya, waduh orang banyak mengikuti dia. Dan orang mulai, wah dia dipuji-puji. Pak, Bu, Yesus mengasingkan diri. Dan dia berkata kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Sama dengan kita. Kemuliaan hanya bagi Kristus. Jangan menganggap diri kita bijak. Kalau kita ada hari ini, kita bisa melayani, diberkati. Itu karena Tuhan. Ya, jadi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal 12 ayat 15 berkata, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa yang mendengarkan nasihat, ia bijak. Ya. Kemudian firman Tuhan juga menyampaikan, Amsal 26 ayat 12, jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal. Ini ya Pak Bu ya, ngeri ya. Kita udah tahu bahwa orang bebal itu nggak bisa berubah gitu. Dalam pikiran kita, dalam yang firman yang kita baca, aduh nggak bisa, bebal banget sih lu. Tapi Tuhan bilang gini, orang yang menganggap dirinya bijak, suami yang menganggap bahwa kamu bijak, istrimu bodoh, nggak bijak, hati-hati. Istri juga mungkin sama, menganggap dirinya bijak, suaminya nggak bijak. Tuhan bilang gini sama kita, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Jangan sombong, jangan angkuh. Amin, Bapak Ibu. Amin, KGP, anak-anak muda yang ada, jangan menganggap dirimu bijak. Karena harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada orang yang menganggap dirinya bijak. Yesaya 5:21 berkata, celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Jangan sok pintar. Ya. Wahyu 3:17 berkata, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Orang yang berkata aku kaya, aku hebat, aku ini. Tuhan bilang apa? Engkau nggak tahu, engkau miskin, engkau melarat, buta dan telanjang. Jangan sombong, jangan angkuh. Ya, nah itu sebabnya Bapak Ibu sadari tiga hal ini: menyalahkan, berpikir pendek, keangkuhan. Ya,
Christopher Columbus pernah berkata, Anda benar, setiap orang dapat melakukannya. Ya, Anda benar, setiap orang dapat melakukannya, tidak menyalahkan. Kemudian tadi tidak berpikir pendek, tidak angkuh ataupun tidak sombong. 3 hal tadi Bapak Ibu. Anda benar, saya bisa melakukannya, saya dapat melakukannya. Masalahnya Anda tidak melakukannya. Ya, jadi hal-hal sederhana ini yang sering membuat kita tidak berjalan dalam kebenaran. Perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi perubahan. Sharingkan 3 hal ini. Masihkah engkau suka menyalahkan orang? Yang pertama. Yang kedua, apakah engkau pribadi yang berpikir panjang? Dan yang ketiga, apakah engkau pribadi yang angkuh ataupun sombong Bapak Ibu? Sharingkan ketiga hal ini. Di breakout room, Bapak Ibu, saya percaya kita udah saling terbuka satu dengan yang lain. Kita terus membenahi akal budi kita. Supaya apa? Kita hidup dalam kekudusan. Walking in righteousness. Anda benar. Setiap orang dapat melakukannya. Masalahnya, Anda tidak. Ataupun belum. Ataupun hampir melakukannya. Mari berubah bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Demi nama Yesus, Allah kami yang hidup. Kami mau sharing di breakout room masing-masing. Tuhan biarkan kami terbuka untuk segala sesuatu. Tuhan biarkan kami mengalami Tuhan melalui firman. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, boleh di capture Bapak Ibu, menyalakan, berpikir pendek, keangkuhan. Apakah Anda masih ada di sana atau Anda sudah menang?